Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julianto Mamangiu dengan NIM 231423023. Di sini saya akan membahas mengenai materi tentang teori belajar sibernetika dengan dosen pengampu mata kuliah Ibu Ismaul Fitro, SPD, MPD. Selamat menyaksikan. Apa yang dimaksud dengan teori belajar sibernetika? Sibernetik berasal dari kata sibernetik yang merujuk pada sistem kontrol dan komunikasi dengan mekanisme umpan balik. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Norbert Wiener dengan kemudian dikembangkan dalam berbagai aspek seperti kecerdasan buatan dan jaringan komputer. Dalam dunia pendidikan, teori belajar sibernetik menekankan bahwa belajar adalah proses pengolahan informasi. Teori ini mirip dengan teori kognitif, tetapi lebih menitik beratkan pada sistem informasi sebagai faktor utama dalam pembelajaran. Peserta didik mengolah, memantau, dan merancang strategi belajar berdasarkan informasi yang diperoleh. Tidak ada metode belajar yang universal karena setiap peserta didik dapat memiliki cara berbeda dalam memahami informasi. Ikut tokoh-tokoh pemikirnya. Yang pertama yaitu Landat, seorang psikologi sibernetik, membagi proses berpikir menjadi dua jenis, algoritmik atau linear dan konvergen, langsung menuju satu tujuan seperti mengoperasikan mesin, serta heuristik, divergen, mengarah kepada beberapa tujuan seperti menemukan berbagai metode penyelesaian masalah. Yang berikutnya ada tokoh lain seperti Pas dan Scott, membedakan peserta didik menjadi holistik atau belajar dari konsep luas ke detail, fokus pada pengembangan menyeluruh, dan serial, yaitu belajar secara terstruktur dan sistematis, lebih dari teori pemrosesan informasi. Teori ini menjelaskan bagaimana informasi diterima, disimpan, dan diingat kembali. Model ini terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama yaitu sensori memori, menyerap informasi dari lingkungan dalam waktu yang singkat. Yang kedua, short term memory atau STM, menyimpan informasi sementara yang dapat dipertahankan melalui pengulangan. Yang ketiga, long term memory atau LTM, menyimpan informasi dalam jangka panjang dengan akses yang bergantung pada cara informasi diorganisir. Penerapan teori belajar sibernetik dalam proses pembelajaran. Pembelajaran sibernetik mempertimbangkan faktor internal, yaitu kemampuan awal, motivasi, perhatian, persepsi, ingatan, dan eksternal, yaitu lingkungan belajar, tujuan pembelajaran, dan umpan balik. Pendidik perlu mengidentifikasi kesiapan belajar, menjaga perhatian dan memotivasi siswa, serta memperkuat ingatan melalui pengulangan dan pengelompokan informasi. Selain itu, retensi dapat ditingkatkan dengan pembelajaran awal yang baik dan pengulangan terjadwal. Sementara transfer memungkinkan penerapan pengetahuan ke situasi baru. Dengan strategi ini, pembelajaran sibernetik. Yang terakhir yaitu tentang kelebihan dan kekurangan dari teori belajar sibernetik. Keunggulan teori belajar sibernetika meliputi fokus pada proses, efisiensi penyampaian materi, pembelajaran menyeluruh, pencapaian tujuan yang jelas, penerapan dalam kehidupan nyata, fleksibilitas ritme belajar, dan umpan balik informatif. Namun teori ini dikritik karena tidak langsung membahas proses belajar, lebih condong ke psikologi dan informasi, serta sulit diterapkan akibat keterbatasan pemahaman mekanisme kerja otak. Sekian penyampaian materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.